Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yaya Cenil. Pada kesempatan pada siang hari ini banyak subscriber yang request tentang bagaimana sejarah Bunda Marsinah dan bagaimanakah cerita beliau dan dimanakah beliau dimakamkan. Oke guys, next langsung saja simak video-video berikut. Halo guys, jadi di sini kita akan sedikit membahas cerita dari Bunda Marsinah. Jadi siapakah Bunda Marsinah? Bunda Marsinah adalah wanita kelahiran Desa Nglundo, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur 10 April 1969, bernama Marsinah. Ditemukan tewas mengenaskan. Hasil otopsi di RSUD Nganjuk dan RSUD DR Sutomo menyebutkan aktivitas dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya yang meninggal 8 Mei 1993 ini menemukan adanya tanda-tanda bekas luka penganiayaan berat. Di sini ya guys, ada yang menyebutkan ada luka tembak di bagian alat vitalnya. Cerita lain menyebutkan Bunda Marsinah mengalami penyiksaan sebelum dibunuh. Pada leher dan pergelangan tangannya ada bekas pukulan hingga menyebabkan ia menderita luka dalam. Yang bikin sedih lagi, ulah kejam para pembunuh penerima penghargaan Yap Thiam Hiem Award ini pada bagian alat vitalnya. Terlihat ada benda tumpul yang dimasukkan ke dalamnya. Dalam kasus Bunda Marsinah, pakar forensik itu menemukan banyak kejanggalan. Ia menilai visum dari RSUD Nganjuk terlalu sederhana. Hasil visum hanya menyebutkan bahwa Bunda Marsinah tewas akibat pendarahan dalam rongga perut. Tidak ditemukan laporan tentang keadaan kepala, leher, dan dada korban. Pembuat visum harusnya menyebutkan apa penyebab kematian, apakah karena tusukan, tembakan, atau cekikan. Menurut Munim, tidak benar jika hanya disebutkan mekanisme kematian seperti pendarahan atau mati lemas. Sementara dalam persidangan terungkap bahwa Bunda Marsinah ditusuk alat vitalnya dalam waktu yang berbeda. Namun dalam laporan hasil visum hanya ada satu luka. Kejanggalan lain, kata Munim, adanya barang bukti yang dipakai untuk menusuk alat vital korban ternyata lebih besar dari ukuran luka yang sebenarnya. Dari hasil penyelidikan polisi, ada 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan. Ada beberapa orang dengan tugas yang berbeda-beda. Pekerja di bagian kontrol PT CPS bernama Suprapto bertugas menjemput Marsinah. Entah apa bujukannya sampai Marsinah mau membonceng pria itu. Tanpa rasa curiga, Bunda Marsinah ikut sampai ke pabrik. Ternyata dari pabrik Marsinah dibawa ke rumah Yudi Susanto, sang pemilik pabrik, dengan mobil Suzuki Cherry putih di Jalan Puspita, Surabaya. Dan ternyata selama 3 hari Bunda Marsinah disekap sebelum nyawanya dihabisi oleh satpam perusahaan bernama Suwono. Satpam ini memang ditugasi untuk mengeksekusi Bunda Marsinah, salah satu dari 10 orang terduga pembunuhan yang diperiksa tim terpadu Bakos Tansada Jatim adalah anggota TNI. Tim Bakos Tansada Jatim ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Bunda Marsinah. Tim beranggotakan Kapolda Jatim dan Komandan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim sebagai penanggung jawab. Teman-teman kerja dari Bunda Marsinah tak menyangka sama sekali bahwa Marsinah dihabisi nyawanya. Mereka mengira Marsinah pulang kampung. Salah seorang sahabatnya kaget bukan main setelah mengetahui kabar Bunda Marsinah ditemukan tak bernyawa di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk. Tuntutan Bunda Marsinah dan rekan-rekan buruh sebenarnya tidak berlebihan. Mereka hanya menuntut kenaikan upah yang layak, yakni dari rupiah 1.700 menjadi 2.250 per hari. Tuntutan itu juga tak asal diajukan, sesuai dengan instruksi Gubernur KDH TKI Jawa Timur melalui surat edaran nomor 50 atau tahun 1992 bahwa menyebutkan sebagai berikut: imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawan.
dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% atau gaji pokok. Menurut sebuah sumber, PT CPS memenuhi tuntutan para buruh tersebut. Bunda Marsinah pun merasa lega telah berhasil memperjuangkan nasib teman-temannya. Ia mengatakan perjuangannya sudah selesai, tuntutan kenaikan rupiah sudah dipenuhi, sehingga ia menyerukan ke teman-temannya untuk bekerja dengan baik demi masa depan. Jadi seperti itu guys, kisah dari Bunda Marsinah. Di sini yang saya tanyakan, mengapa Bunda Marsinah harus dibunuh? Seperti itu guys ya, cerita kronologi dari Bunda Marsinah. Bagaimanakah menurut kalian? Apakah Bunda Marsinah orang yang baik dan apakah Bunda Marsinah orang yang buruk? Itu tergantung kalian yang menilai. Jadi kronologinya seperti itu, kasus pembunuhan dari Bunda Marsinah, pahlawan buruh dari kota Nganjuk. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang masih penasaran bagaimanakah kisah dari Bunda Marsinah dan dimanakah letak makamnya. Monggo hadir di alamat saya ya guys ya. Nanti saya taruh di deskripsi alamatnya. Bila Anda ingin datang ke sini nanti ziarah bareng bersama saya. Oke guys, jadi cukup sekian kabar-kabar pada siang hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.